Wis Kak Ri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk membuat video presentasi ini. Video ini kami buat guna memenuhi penugasan presentasi mata kuliah akuntansi perbankan yang diampu oleh Bapak Mukti Prasaja SE MSI. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Aruni Salih Marian dengan NPM 213 dan 09034. Yang kedua Kansa Baswara dengan NPM 213 dan 09045. Dan yang ketiga, saya sendiri Rizwa Afrian Febrianti dengan NPM 213209053. Untuk pokok bahasan kita pada presentasi kali ini, yang pertama pengertian, yang kedua penempatan call money antar bank atau placement, yang ketiga fasilitas Bank Indonesia atau FASBI, yang keempat penempatan dana pada bank lain secara langsung, dan yang kelima pembentukan PPAP atau penempatan pada bank lain. Memasuki materi yang pertama, yakni pengertian. Dalam suatu pengelolaan aset liabilities bank, apabila bank mempunyai kelebihan dana, maka kelebihan tersebut akan ditempatkan dalam suatu kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Kegiatan penempatan dana tersebut dilakukan antara lain dalam bentuk penempatan pada bank lain yang dapat dilakukan melalui pasar uang atau money market maupun dilakukan secara langsung ke bank yang dituju. Kegiatan penempatan dana melalui pasar uang pada umumnya dilakukan melalui fungsi dealing room yang berada di kantor pusat bank. Beberapa instrumen pasar uang yang dapat digunakan sebagai sarana penempatan dana pada bank lain, antara lain penempatan call money pada bank lain atau placement, fasilitas BI atau FASBI dari Bank Indonesia untuk pembelian SBI, dan sebagainya. Sedangkan instrumen pasar uang yang dapat digunakan untuk mendapatkan dana dari bank lain antara lain, interbank call money dari bank lain atau borrowing, pinjaman diterima dari bank lain termaksud Bank Indonesia dan bank lain, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penempatan call money antar bank atau placement. Penempatan dana dalam bentuk call money pada bank lain pada tanggal kontrak dicatat pada rekening administratif kelompok kewajiban komitmen fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik. Transaksi penempatan call money tersebut akan dicatat pada kelompok penempatan pada bank lain sebesar nilai bruto tagihan bank atau yang ditempatkan pada bank lain. Apabila dalam pelaksanaan penempatan dana tersebut melibatkan broker, maka biaya yang timbul dicatat sebagai beban biaya dalam periode tahun berjalan pada akun fee broker. Bila terdapat diskonto atas penempatan call money pada bank lain, dicatat sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan dan akan diamortisasi selama jangka waktu penempatan. Pendapatan ini akan dicatat secara akrual pada kelompok akun tagihan bunga. Selanjutnya, pada saat jatuh tempo, bank akan menerima pembayaran sebesar nilai penempatan ditambah dengan tagihan bunga berjalan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Kanza Peswara. Kepada Kanza dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya Rizwa. Subbab selanjutnya adalah fasilitas Bank Indonesia atau FASBI. FASBI adalah fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI yang tidak dapat dijual belikan di pasar sekunder. Transaksi FASBI dengan Bank Indonesia dicatat pada akun penempatan pada BI dalam kelompok penempatan pada bank sebesar nilai SBI yang dibeli setelah dikurangi dengan nilai diskonto. Pada saat jatuh tempo FASBI, bank akan menerima kembali pembayaran dana yang ditempatkan sebesar nilai nominal SBI. Transaksi yang terjadi berkaitan dengan penempatan Bank Indonesia atau SBI pada antara lain transaksi saat pembelian, transaksi saat dilakukan pengakuan pendapatan atau amortisasi, dan transaksi saat jatuh tempo. Next. Selanjutnya, penempatan pada bank lain secara langsung. Bagi bank yang tidak mempunyai sarana dealing room, penempatan dana ke bank lain dilakukan secara langsung, misalnya BPD dan BPR. Apabila bank BPD atau BPR akan menempatkan kelebihan dananya ke bank X, maka bank BPD atau BPR harus menghubungi bank X apabila telah ada kesepakatan, baik mengenai jenis produk, bunga, jangka waktu, dan besarnya dana. Maka bank BPD atau BPR akan melimpahkan dananya ke bank X melalui transaksi clearing. Seterimanya pelimpahan dana tersebut, bank X akan membuku sesuai dengan kesepakatan. Transaksi ini
oleh Bank X akan dicatat sebagai simpanan bank lain dan oleh Bank BPD atau BPR akan dicatat sebagai penempatan pada bank lain sebesar jumlah yang ditempatkan dengan jurnal pembukaan sebagai berikut. Next. Baik, jurnal pembukanya di pembukaan di Bank BPR di akun debit penempatan dana di Bank X. Di akun kreditnya digiro pada Bank Indonesia atau Keling. Sedangkan pembukaan di Bank X di debitnya ada giro pada Bank Indonesia atau Keling dan di akun debit ada 206 010 00 0000 atau giro BPR atau 206 030 00 0000 atau tabungan BPR atau 206 050 00 0000 atau deposito BPR. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan. Baik, sebelumnya terima kasih Kanza atas waktunya. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan materi. Nah, untuk sebab selanjutnya, yaitu pembentukan PPAP atas penempatan pada bank lain. Penempatan pada bank lain mengandung resiko tidak kembalinya dana yang ditempatkan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kerugian tersebut, bank diwajibkan membentuk cadangan penghapusan atau PPAP. Penyisian yang dibentuk untuk menutup kemungkinan rugi atas penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang atau offsetting account dari nilai penempatan. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Pembentukan PPAP minimal sebesar sebagai berikut. Yang pertama, cadangan umum sebesar 1% dikali aktiva produktif lancar dikali resiko bank. Yang kedua, cadangan khusus sebesar yang pertama, 5% dikali aktiva produktif dalam perhatian khusus atau DPK dikali resiko bank. Yang kedua, 15% dikali dalam kurung aktiva produktif lancar dikurangi nilai agunan dikali resiko bank. Yang ketiga, 50% dikali dalam kurung aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunan dikali resiko bank. Dan yang keempat, 100% dikali dalam kurung aktiva produktif macet dikurangi nilai agunan dikali resiko bank. Terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan untuk bertanya di kolom komentar link nanti. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.